Sobat YouTube, hari ini aku mau bikin sokupan ya, sokupan dengan metode yang biasa aku share yaitu Udani. Udah tahu ya Udani. Nah, hari ini aku bikin yang detail banget. Nah, metode Udani ini kan asalnya dari Jepang ya. Hari ini aku mau bikin itu roti manisnya Udani dan roti tawarnya. Nah, untuk roti tawarnya atau sokupan ya, itu kita pakai yang ini open ya. Jadi nanti dia akan bentuknya ada kayak bantalnya tuh 3, atau kamu bikinnya 1 gini juga boleh. Nah, itu ada yang close ya, nih yang ditutup, nanti bentuknya dia akan kotak ya. Oke, hari ini kita akan mulai membuatnya ya. Tahap pertama pasti kita akan bikin Udani. Banyak pertanyaan kepada saya, Udani berapa lama disimpan ya. Udani itu kalau saya simpan di chiller itu semalaman atau 8 jam ya. Kalau kalian keburu-buru sih minimal 2 jam nggak apa-apa. Karena apa? Kalau Udani itu disimpan di dalam chiller sampai lama atau semalaman, maka kualitas rotinya akan lebih bagus. Coba lo nggak percaya. Nah, untuk membuat Udani hanya diperlukan 2 bahan saja ya, yaitu tepung terigu protein tinggi ya, karena kita mau bikin roti, dan juga air yang mendidih. Nah, sambil kita tunggu dia mendidih, aku mau jelasin ya. Banyak pertanyaan kepada aku tentang Udani. Bedanya apa sama tangsong ya, atau waterworks itu ya. Nah, itu kalau tangsong itu kan bisa langsung dipakai saat itu. Terus kan dia jadinya bubur terigu ya. Jadi teksturnya tuh lembek banget ya. Itu beda banget sama Udani. Kalau Udani nanti jadinya teksturnya kalian lihat ya, dia akan seperti spong gitu loh. Jadi dia sebetulnya termasuk dalam metode spong, bukan termasuk dalam straight dough ya. Makanya dia bisa lembut banget, kenyal, dan seratnya bagus banget ya. Jadi kalau kalian suka teksturnya seperti itu, kalian harus nyoba Udani ya. Oke, sambil kita tunggu mendidih. Kenapa saya bilang mendidih? Karena gini, pada saat dia mendidih 100 derajat Celcius, kemudian kita timbang di sini ya. Maka yang terjadi waktu kita angkat, kita mau timbang, dia akan turun suhunya. Makanya di website aku bilang itu sampai 90 derajat Celcius. Karena apa? Karena dia waktu kita tuang pasti dia sudah turun 90 derajat Celcius, apalagi sudah kecampur dengan tepung ya. Kita tunggu dulu sampai dia mendidih. Ya, kita timbang di sini. Resep udah ada di description box ya, kalian bisa lihat. Nah, ini aku timbang ya, langsung aja. Ya. Kemudian kita langsung uleni ya, jangan tunggu lagi ya. Kita uleni. Nah, aku suka menggunakan wadah plastik ya, seperti ini, yang otomatis yang food grade dan juga yang tahan terhadap panas ya. Karena apa? Ngulennya lebih gampang nih. Tuh ya, jadi yang masih gagal tanya sama aku Udani kayak apa nih ya, aku buatin videonya yang jelas ya. Udani bisa dibuat jadi roti isi, bisa ya. Nah, selesai. Setelah ini apa yang kita lakukan? Kita pindah dulu. Kita mau taruh dia di dalam chilling wrap. Kenapa chilling wrap? Supaya dia nggak kering ya. Aku suka pakai chilling wrap karena dia gampang ditipisin, terus gampang nyimpannya aja. Nah, tuh. Nah, kalau kalian males buat ini setiap hari, kalian bisa stok sih ya. Misalnya mau stok beberapa Udani gini bisa di kulkas ya. Di chiller dia bisa tahan 2 hari, bisa ya. Terus di freezerin juga bisa seminggu ya, bisa. Nah, terus aku simpen di dalam chiller 1 malam. Aku memilih chiller ya. Karena apa? Kalau kita taruh di ruangan begini boleh ya, tapi minimal tuh 8 jam. Siapa yang mau ngejamin 8 jam ya? Kalau kita lupa, jadinya udah jelek dong. Biasanya masukin chiller aja, aku tinggalin gitu 2 jam bisa dipakai sih, tapi lebih bagus kalau dia semalaman ya. Nah, ini yang udah aku chiller semalam ya. Tuh, dia tidak berubah warna ya. Kalau misalnya berubah warna itu berarti sudah rusak atau ada bakteri jahat di dalam tepung, nggak bisa dipakai ya. Nih, semalaman ya, seperti ini teksturnya. Sekarang kita akan bikin langsung sokupannya ya, atau roti tawar Udaninya ya. Tepung terigu, protein tinggi ya. Kalau kamu suka yang mau campur dengan terigu protein yang sedang, ya itu suka-suka kamu. Mau tekstur gimana? Kalau aku lebih suka pakai yang protein tinggi untuk bikin yang roti tawar ini. Ini ada gula pasir ya, kita masukin. Kemudian ada ragi instan ya. Semua komposisi udah ditulis ya di description box ya. Kemudian di sini ada Udani. Ini cara aku ya. Jadi
tiap orang punya cara yang berbeda. Kalau aku Udaninya aku masukin dulu ke dalam sini, baru nanti susunya ya, karena cairan ini harus menyesuaikan dengan kelembapan tepung terigunya ya. Ini kita potong-potong begini ya. Tuh. Kita potong kecil-kecil gini. Kenapa dipotong kecil-kecil gini? Supaya gampang aja ngaduknya ya. Semakin lama dimasukkan di dalam chiller, dia akan semakin lebih stiff gitu, lebih agak kaku ya, karena ada penguapan air juga ya. Jadi sih paling bagus sih aku sarankan semalam aja. Tuh. Ini yang bikin nanti teksturnya kenyal ya, terus moist. Ini nih Udaninya ya. Nah, kita akan mixer. Kecepatannya rendah dulu ya. Dengan masukin susu boleh di sini, cairan. Terus kita lanjutkan lagi Udaninya ya. Oh iya teman-teman sekalian sambil nunggu ya. Biasanya kan pada tanya tuh siapa tuh Brother Dave. Ya kenapa kok rekening atas nama Dave ya? Itu manajer aku ya. Jadi nggak usah takut ya. Baik kok orangnya, memang tampangnya agak sedikit menjengkelkan. Selesai ya, habis ya Udaninya ya. Nah, ini pastikan semua udah masuk. Ya, lalu kita akan masukkan susunya, lanjutin ya. Nah, ini aku nggak bisa masukin semua. Jadi kalau kita kan nggak tahu kan kelembapan tepungnya gimana, merek yang sama pun, tipe yang sama pun bisa kelembapannya berbeda kan dari alam ya. Menurut aku sih ini metode yang paling gampang dan ya hasilnya banyak memuaskan para follower aku sih. Nah, seperti hari ini nih ya, tepungnya nih kelembapannya tinggi banget ya. Jadi cairan aku masih ada sisa dikit nih. Kalau sudah berbentuk seperti ini, dia sudah menggumpal jadi satu, maka aku akan masukkan butter dan garamnya ya. Butter dan garam. Aku pakai unsalted ya. Kalau kamu pakai salted ya nggak apa-apa, selera ya. Garam tetap harus ada ya, karena apa? Garam ini fungsinya untuk mengontrol fermentasi dari ragi ya. Oke, kita aduk lagi. Nah, sampai di sini kita tinggalkan dulu, kita bersih-bersihin semua peralatan kita. Kita akan kembali setelah dia kalis elastis membentuk gluten window. Ditarik, nggak robek ya, sampai ketemu. Ini ya. Kita rentangkan. Tada! Tipisin lagi boleh. Tuh, kuat banget nih ya. Jadi harus seperti ini namain gluten window ya. Jadi dia transparan. Nah, sekarang kita akan keluarkan semua adonannya dari mixer. Lalu kita timbang. Nah, kenapa ditimbang gini loh? Udaninya tuh kan dimasukin kulkas 1 malam ya. Itu tergantung dari kulkas kita juga dinginnya ya. Itu kalau semakin dingin dia biasanya ada penguapan air. Jadi apa? Udaninya tuh berkurang airnya gitu loh. Makanya di adonan pun nggak bisa sama gitu ya. Ini kita mau timbang. Ini kita buletin, kita timbang ya. 1161. Oke, aku ambil 193 ya. Kenapa bagi 6 ya? Soalnya kita kan bikin open dan close kan dulu. 193. Nah, ya 193. Ups. Kalau misalnya apa namanya nggak kalis-kalis itu berarti bisa juga salah komposisi ya kan? Karena Udani ini ya tepungnya itu maksimal tuh 20% ya dari total keseluruhan di resep. Jadi nggak boleh berlebihan asal-asalan mengganti ya. Nah, setelah itu kita akan buletin dia ya begini tuh sampai halus banget gitu ya. Atau caranya begini juga boleh ya. Biasanya kan kalau tangan-tangan desi lover kan banyak yang cewek tuh kan susah gininya ya. Kalau bapak-bapak mah cowok-cowok sih masih bisa bullet rounding gitu. Kalau aku sih lebih suka aku tekan gini aja karena tanganku susah, genggamnya nih gede banget ya. Nah, setelah ini kita biarkan dia relax 10 menit ya. Supaya apa? Supaya gampang di rollnya ya. Jadi dia nggak ngelawan-ngelawan. Nah, 10 menit kita tutupin dengan plastik ya.
Oke, sampai ketemu 10 menit kemudian. Nah, teman-teman, ini udah aku istirahatin 10 menit ya. Kayak gini, adonannya agak sedikit membesar ya. Nah, kemudian caranya adalah gampang banget ya. Kita tinggal manjangin dia ya. Gini. Kita gini. Terus kita gilas dia memanjang ya. Kayak gini. Tuh. Supaya apa? Supaya udaranya ini keluar. Lihat nggak? Ada udara. Nah, itu supaya dia keluar udaranya. Nggak usah ditekan, santuy aja. Tuh, kemudian kita balik ya. Di sini kita tipisin supaya gampang aja nanti ngereketinnya ya. Loyangnya kan segini nih. Nah, ini kalau bisa lebarnya sama ya. Usahakan ya, harus sama secara akurat sih. Ini gini doang tuh ya. Lihat udaranya keluar ya. Soalnya kalau ada udara terperangkap nanti nggak bisa mulus. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal roll kayak gini. Tuh. Nih, kita rapetin. Kemudian kita letakkan ke dalam loyang dengan bagian bawahnya yang tadi pertemuan antara adonan yang terakhir ya. Kemudian yang kedua sama, kita agak panjangkan biar gampang ya. Nih, kita balik. Nah, biasanya kalau kalian suka keju, boleh dikasih isiannya di sini keju, coklat, boleh ya. Jangan lupa ya, bagian yang nempel tadi yang buat nyambungin rollnya di bagian bawah ya. Jadinya nggak kebuka waktu kita proofing di sini. Oke. Nah, natanya jadinya kayak gini ya. Jadi udah 3 begini, nanti kita tutup dengan cling wrap, lalu kita biarkan dia sampai mengembang double size ya. Sama halnya dengan yang ini. Persis sama, tapi dia menggunakan penutup. Tuh ya. Oh ya, loyangnya ini udah aku poles sama unsalted butter ya, atau mau pakai margarin boleh, atau mentega putih boleh ya. Kalau kalian mau pakai baking paper juga boleh begini ya, biar ngangkatnya gampang. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Nah, karena ini yang close ya, yang kotak ya, kita harus oles tutupnya juga ya. Kemudian baru kita tutup dia. Tutupnya sedikit aja segini ya. Nah, jadi kita bisa ngintip nih, udah double size apa belum ya. Sedangkan yang ini kita harus kasih cling wrap ya. Oke, dah kita biarkan dia untuk mengembang. Paling-paling ya aku kasih aja lampu aja ya. Jadi aku kasih lampu aja supaya dia hangat aja. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana sokupan kita udah proofing selama 1,5 jam ya, tergantung dari suhu masing-masing ya. Kalau memang suhu udara di tempat kamu itu hangat, mungkin bisa lebih cepat. Nah, kamu lihat dia sudah ini nih, sudah hampir ke mulut loyang dan dia sudah membentur apa ya, menyentuh apa, cling wrap tuh. Makanya aku harus buka tuh ya. Nah, lihat gembul-gembul ya. Terus yang sebelah sini nih, kamu bisa intip ya. Kalau aku buka sedikit, dia udah hampir sampai ke mulut nih loyangnya nih, tuh ya. Tuh, kita tutup ya. Oke, rapat. Nah, dan yang ini juga kita harus segera oven ya. Nah, ini suhunya berapa tuh tergantung dari oven masing-masing, nggak bisa disamain ya. Kalau aku di sini ovennya biasanya untuk oven ini aku menggunakan Oxon yang Giant ini. Aku biasanya api bawahnya itu hidup, ku preheat dulu 180 derajat Celcius. Biasanya aku oven 20 sampai 25 menit, baru aku turunkan suhunya di 160-an ya, sekitar 10 menit sampai 20 menit ya. Kita lihat nanti kan kelihatan dari warna rotinya. Jadi itu harus menyesuaikan. Kenapa aku turunin? Karena ini kan tinggi kan ya, loyangnya ini kan tinggi ya. Biasanya supaya bagian dalamnya tuh matang gitu loh. Kalau enggak nanti keluarnya kelihatan coklat aja, tapi dalamnya nggak matang. Waktu dikeluarin dia akan berpinggang atau letoy atau nggak bisa berdiri tegak begitu. Karena ini tinggi banget ya. Oke, kita tunggu ovennya panas lalu kita akan oven.
Untuk sokupan ya terserah kamu, kalau kamu misalnya mau poles dia sebelum di off dengan susu evaporasi oke. Tapi kalau aku nggak, aku lebih suka dia warna aslinya ya. Nanti setelah matang kalau kamu mau oles dengan butter supaya dia lebih moist terserah. Tapi kalau aku lebih suka kering begini. Tapi itu semua selera ya. Oke, aku memasukkan ini sokupannya ke dalam oven ya. Oke teman-teman, sudah 20 menit, aku akan turunkan suhunya ke 160 derajat Celcius dengan api atas bawah. Jadi supaya dia matangnya lebih sempurna ya. Tuh, lihat sudah ngembang ya. Oke teman-teman, roti sokupannya sudah matang. Kita keluarkan dari oven ya. Ya, aduh. Tuh, ya. Nah, jangan lupa kalau misalnya keluarin dari oven untuk roti kita harus lepar sebentar. Nah, itu ya. Ini pun juga demikian. Nah, lalu harus segera kita keluarkan dari dalam loyang supaya nggak mengering ya. Tuh. Pindahin dulu yang ini ya karena panas banget. Kenapa sih aku lepas dari baking papernya supaya nggak berair ya bawahnya, karena kan uap panasnya itu biar keluar, jadi rotinya nggak lekas jamuran. Jadi kita letakkan di cooling rack seperti ini, tujuannya supaya panasnya nanti akan keluar dari bawah juga ya. Nah, inilah sokupan Yudani ya. Nah, ini ada beberapa ide untuk menjadi packaging dari buatan kamu. Jadi buatan kamu juga bisa lebih prestis. Nah, seperti ini ya. Lucu kan? Nah, kalau kamu punya stiker-stiker untuk produk kamu boleh tempel ya. Jadi, kamu tinggal begini ya. Kita rekatin aja gini. Nah, terus kamu tempel ini brand kamu di sini, atau misalnya kamu juga bisa pakai isolasi untuk lengketin ya. Atau kamu bisa juga tempel brand kamu punya brand apa untuk makanan kamu tinggal tempel begini, terus taruh di sini, seperti itu. Tuh. Nah, dan jadi sudah packagingnya seperti ini. Lucu kan? Well, oke. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kamu, siapa tahu bermanfaat juga buat mereka. Dan aku mau ucapkan happy baking. Dadah!